Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 2101120 dari TPC kelompok 5. Saya akan menjelaskan rangkaian RLC F8. Bab 1, pendahuluan atau latar belakang. Rangkaian RLC rangkaian yang dihubungkan secara paralel ataupun resi. Rangkaian tersebut harus terdiri dari resistor, induktor, dan resistor sesuai dengan namanya. Susunan seri LCR merupakan susunan yang terdiri dari sebuah resistor atau R, induktor atau L, dan kapasitor C yang disusun secara seri dan dihubungkan dengan seri tegang karena terdiri dari 3 komponen melalui besaran hambatan juga. Besaran dari ketiga komponen tersebut, hambatan yang dihasilkan resistor disebut sebagai resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor biasanya disebut rangkaian induktor dengan XL. Sedangkan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor rangkaian kapasitif yang sering disimbolkan dengan XC. Besaran hambatan gabungan yang dihasilkan dalam rangkaian seri RCL disebut hambatan total atau impedansi. Rangkaian RCL juga merupakan suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor yang dapat disusun seri ataupun paralel. 1.2 Tujuan praktikum: menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RCL seri, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RCL seri, menentukan nilai tegangan pada resistor rangkaian RCL seri. 1.3 Pembahasan: bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RCL seri, bagaimana menentukan nilai arus simulasi pada simulasi rangkaian RCL seri, bagaimana menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RCL seri. Bab 2, dasar teori. Rangkaian RCL yang mempunyai resistor, induktor paralel antara arus dengan dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial resistor atau induktor kapasitor saja. Perhatikan gambar sebagai berikut. Dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaksi induksi dan reaksi kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Untuk menghitung intervensi pada suatu rangkaian RLC digunakan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada alat dan prosedur praktikum. Alat menggunakan simulasi dari PET dan dapat diakses melalui link yang ada di modul. Simulasi menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link yang ada di modul. 3.3 Prosedur kerja: buka file simulasi, buat rangkaian RLC seri seperti gambar, atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal. Atur nilai tegangan input dengan frekuensi sinyal menggunakan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatannya sumber tegangan di dalam pada sumber tegangan bernilai 0. Atur nilai reaktansi induksi dan kapasiti. Atur nilai reaksi induksi dan kapasiti pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampere. Catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Ukur nilai tegangan resistor dengan induktor dan tegangan kapasitor dan menggunakan multimeter. Catat hasilnya pada tabel hasil.
Hitung nilai arus maksimum tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Catat hasilnya pada tabel perhitungan. Bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil hitungan. Simulasi. Selanjutnya kita masuk pada simulasi rangkaian LLC. Selanjutnya kita masuk pada analisis data, tabel, grafik, dan perhitungan sebagai berikut. Jadi kita masuk pada pembahasan nilai arus maksimum Imax dan tegangan maksimum Vmax pada tabel analisis data 4.1 dan 4.2 didapatkan dari arus maksimum yang tercatat pada amperemeter pada simulasi PET dan nilai variasi maksimum yang telah ditentukan dengan nilai variasi maksimum yang telah ditentukan, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nilai impedensi eksperimen atau gradien didapatkan dari proses perhitungan regrensi linear. Nilai impedensi terdiri dari 5 atau Z. Didapatkan dari proses perhitungan manual dengan menggunakan rumus pencarian impedensi. Nilai arus maksimum Imax didapatkan dari proses perhitungan manual dengan menggunakan rumus pencarian Imax. Mencari seri dari perhitungan dan pengukuran dengan menggunakan rumus error. Jadi kita masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari hasil praktikum yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai dari induktif dan reaktif kapasitif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Dan hasil analisis perhitungan serta mengukur arus dan tegangan komponen resistor dapat ditentukan suatu nilai resistor atau hambatan adalah oleh OHM. Dapat diketahui hubungan antara Vmax dengan Lmax berbanding lurus, artinya semakin besar nilai Vmax maka nilai Lmax juga akan semakin bertambah. Saran dari saya sebagaimananya, sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul dan tab yang telah diberikan agar paham melakukan praktikum. Teliti pada saran melihat ampera motor untuk mengetahui besaran arus maksimum. Penulisan mengharapkan kritik dan saran dalam menulis laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Sekian dari saya, Rahmat Kadang. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.